Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat seperti biasa untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan video kita sebelumnya ya mengenai perkuliahan analisa bisnis digital ya. Yang mana di video sebelumnya ya atau di materi kita sebelumnya kita sudah membahas dari model bisnis digital ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan dari materi kita sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, model-model bisnis digital ini terdiri dari beberapa poin ya. Di situ di video sebelumnya kita sudah bahas tentang marketplace ya, ada advertising, intermediary ya, sampai utility. Jadi ada 8 model di video sebelumnya yang sudah kita bahas terkait dari peluang ya, peluang-peluang dari bisnis digital yang bisa dimanfaatkan ya dengan manfaat dari teknologi itu sendiri. Ya, kita akan lanjut. Nah, ini kemarin juga sudah dibahas di materi sebelumnya atau video sebelumnya ya. Dari contohnya, pembahasannya ada beberapa poin untuk contoh bisnis digital. Ada e-commerce ya, terus ada jasa transportasi, jasa perencanaan keuangan, sampai jasa optimalisasi situs. Kemarin juga sudah kita bahas. Nah, di video kali ini kita akan lanjut materi kita berkaitan tentang apa itu e-bisnis dan e-commerce. Kalau e-commerce mungkin kita sudah ada bayangan ya, mungkin e-bisnis pun juga kita sudah bahas ya di sebelum-sebelumnya yang sudah kita singgung-singgung di materi kita sebelumnya. Baiklah, di sini yang pertama adanya e-bisnis ya. E-bisnis di sini bisa dikatakan sebuah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis ya, atau juga semi otomatis yang mana dilakukan itu dengan menggunakan teknologi elektronik. Nah, kemudian e-bisnis ini juga bisa memungkinkan suatu perusahaan itu untuk ada hubungannya dengan sistem pemrosesan data baik internal ya ataupun itu eksternal. Tentunya akan lebih efisien dan lebih fleksibel ya. Kemudian e-bisnis ini juga bisa dipakai untuk berhubungan dengan supplier ataupun juga dengan mitra bisnis dalam perusahaan ya, serta bisa memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan itu secara lebih baik tentunya dan lebih efisien. Kita next dulu ya. Kemudian e-bisnis ini juga bisa dikatakan berkaitan dengan proses bisnis ya, termasuk di sini value chain ya dalam pembelian secara elektronik tentunya, di mana manajemen rantai supply itu dalam pemrosesan order elektronik tentunya ya, dalam penanganan dan juga pelayanan juga terhadap pelanggannya, bahkan sampai kerjasama dengan mitra bisnisnya yang nanti akan dibahas ya. Kemudian e-bisnis ini juga bisa memberikan untuk memungkinkan pertukaran data ya, baik di antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya ya, melalui web, internet ataupun intranet ya, extranet atau bahkan kombinasi di antara poin di atas ya, dalam web, internet, intranet dan lain sebagainya. Nah, sedangkan e-commerce, kalau e-commerce saya rasa kita sudah ada gambaran semua ya, e-commerce contoh-contohnya juga sudah kita bahas di video-video sebelumnya ya. Nah, di sini untuk pengertian, untuk e-commerce ini sendiri dia merupakan kegiatan komersial tentunya ya, dengan penyebaran ataupun pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa ya, itu semuanya melalui medianya itu adalah elektronik ya, seperti internet, kemudian televisi ya, WWW atau juga jaringan komputer lainnya ya. Jadi e-commerce ini juga bisa melibatkan transfer dana elektronik ya, ataupun pertukaran data elektronik dalam sistem manajemen inventory otomatis dan juga dalam pengumpulan data secara
otomatis ya. Kemudian kegiatan e-commerce ini juga bisa dipakai atau bisa dikatakan sebagai aplikasi, dan juga bisa dimanfaatkan dalam penerapan dari e-bisnis ya, yang berkaitan dengan transaksi komersial tentunya ya, seperti tadi ya transfer, dana secara elektronik ya, kemudian SCM, e-pemasaran atau kita kenal dengan e-marketing ya, atau juga pemasaran online, online marketing ya, kemudian pemrosesan transaksi online ya, pertukaran data elektronik. Nah, jadi di sini dalam pengertian secara, global ya atau garis besarnya dalam e-commerce itu secara pengertian itu sangat sangat luas, tentunya ada kaitannya tentunya dengan komersial ya di sini ya. Jadi dia ada hubungannya dengan e-bisnis karena dia juga sebagai penunjang untuk dalam penerapan e-bisnis tentunya ya. Kemudian apa sih perbedaan e-bisnis dan juga e-commerce ya? Nah, di sini bukan contoh ya, di sini kalau dikatakan perbedaan ya antara e-bisnis dan juga e-commerce tentunya ya. Perbedaan yang mendasar antara e-commerce dan e-bisnis ini ya tentunya berhubungan dengan tujuan e-commerce-nya itu sendiri, yang mana tujuan dari e-commerce-nya yang memang benar-benar ya komersial tentunya ya, atau money oriented bisa dikatakan di sini, sedangkan e-bisnis itu dia lebih berorientasinya itu pada kepentingan jangka panjang ya, yang mana nanti sifatnya itu lebih lebih abstrak ya, seperti lebih memegang kepercayaan konsumennya ya, kemudian pelayanan terhadap konsumennya, peraturan kerjanya jelas ya, kemudian relasi antar mitra bisnisnya dan juga penanganan masalah sosial sosial yang lainnya juga lebih lebih terarah ya. Jadi selain dari perbedaan seperti yang disebutkan di atas antara e-commerce dan juga e-bisnis ya, dia juga apa ya, e-commerce dan e-bisnis ini juga bisa memiliki kesamaan juga ya tentunya dalam tujuan utama yaitu memajukan perusahaan tentunya ya, yang lebih besar ataupun yang lebih maju lagi ya dari sebelumnya ya. E-commerce dan e-bisnis ini juga merupakan bisa dibilang terobosan yang dapat mendongkrak tentunya dalam penjualan online ya, dalam penjualan online marketing lah ya, atau juga sebagai sarana promosi dalam mempromosikan produk melalui media media internet ataupun media media elektronik tentunya ya. Jadi dalam perbedaan antara e-bisnis dan e-commerce mereka mempunyai tentunya mempunyai perbedaan ya, seperti yang kita ketahui kalau e-commerce itu lebih ke komersialnya, tapi kalau e-bisnis itu lebih memegang pada ya sifat-sifat seperti kepercayaan dan lain sebagainya ya, karena memang ada step by step-nya. Kemudian apa sih manfaat dari e-bisnis dan e-commerce itu sendiri? Nah, di sini ada beberapa poin, kita lihat dulu ya dari manfaat e-bisnis dulu ya. Yang pertama di sini itu bisa memperluas ini bagi e-bisnis ya. Yang pertama dia bisa memperluas pasar ya hingga mencakup pasar nasional dan pasar global ya, sehingga perusahaan itu bisa menjangkau lebih banyak lagi pelanggan dengan memilih pemasok terbaik tentunya, dan juga bisa menjalin relasi itu dengan mitra bisnis yang dinilai paling paling cocok lah ya dengan perusahaannya. Kemudian menekan biaya penyusunan dalam pemrosesan, bahkan sampai pendistribusian pun, kemudian penyimpanan dan akses informasi itu lebih berbasisnya itu dalam arti kertas di sini dia lebih lebih punya kayak sejenis SOP-nya itu jelas, ya. Kemudian memungkinkan perusahaan itu untuk menerapkan lebih ke produk dan jasanya itu untuk meyakinkan daripada konsumennya itu lebih terarah seperti itu ya kurang lebih. Kemudian menekan waktu antara pembayaran dan penerimaan produk baik produk maupun jasa. Nah ini juga ya. Jadi mereka dalam penekanan waktu itu memang ada tempo-tempo tertentu untuk dalam hal pembayaran ataupun penerimaan produk. Karena memang mereka sifatnya itu
tertulis ya. Kemudian meningkatkan produktivitas bagi karyawan dalam proses bisnisnya. Nah, ini juga sudah pasti ya ataupun sudah tentu ya untuk meningkatkan produktivitas dalam proses bisnis bagi karyawannya dan memanfaatkan manfaat-manfaat lain seperti citra yang lebih baik ya itu yang diharapkan dalam perusahaannya. Kemudian layanan pelanggan yang lebih bagus ya, proses lebih sederhana, mitra bisnis yang baru tentunya. Kemudian waktu dan pengiriman yang lebih singkat, bahkan sampai akses terhadap informasi pun lebih luas ya. Kemudian biaya transformasi pun lebih murah dan bisa lebih fleksibilitasnya bisa dikatakan lebih tinggi, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian fenomena jejaring dalam sosial tentunya ya, di mana memaksa dalam perusahaan itu untuk bisa bekerja sama dengan berbagai mitra bisnis ya untuk bisa menawarkan produk-produk ataupun jasa mereka secara kompetitif ya. Sehingga nanti kontrol dari segi kualitas, harga, kecepatan penciptaan sebuah produk ya ataupun jasa tadi ya, itu sangat ditentukan oleh beberapa faktor ya tentunya ya dari faktor luar yang tidak berada di dalam naungan kontrol dalam perusahaannya. Ya, jadi dari poin di sini lebih dari fenomena jejaring yang bisa dilihat. Kemudian pembeli atau customer itu dapat dengan mudah melihat barang yang diproduksi perusahaan tersebut, ya tentunya melalui internet ya, sehingga tidak repot-repot harus ke tempat hanya untuk bisa melihat barang, ya dengan adanya e-bisnis. Nah, kemudian manfaat dari e-commerce. Ya, dari e-commerce di sini secara umum dia merupakan sama ya tadi ya aktivitas perdagangan melalui media internet dengan berbagai macam manfaat dan keuntungan yang bisa kita dapatkan itu banyak sekali ya. Di sini yang pertama adalah manfaat e-commerce itu bagi konsumen dulu. Ya, kita lihat dari segi pemanfaatan e-commerce bagi konsumen. Nah, pertama itu adalah di mana e-commerce ini bisa memungkinkan pelanggannya untuk berbelanja atau melakukan transaksi lainnya selama 24 jam sehari ya. Jadi dalam sepanjang tahun ya bisa diakses 24 jam atau kita bisa melakukan transaksi itu 24 jam ya. Itu adalah salah satu manfaat bagi konsumennya. Kemudian e-commerce ini bisa lebih memberikan lebih banyak pilihan tentunya kepada pelanggan mereka yang bisa untuk memilih berbagai produk dari berbagai vendor-vendor ya yang bisa ditawarkan ataupun yang bisa dilihat konsumennya ya. Jadi lebih banyak pilihan ya kepada pelanggan atau konsumennya. Kemudian poin ketiga, e-commerce ini juga bisa menyediakan produk-produk dan jasa tentunya yang tidak mahal kepada pelanggan dengan cara mengunjungi banyak tempat dan bisa melakukan perbandingan secara cepat tanpa harus datang. Ya sudah kita bisa membandingkan dengan cara ya tadi ya dengan media e-commerce saja, tinggal kita buka saja link-linknya. Oke, kita next. Kemudian dalam beberapa kasus, nah ini khusus pada produk-produk ya dalam e-commerce yang bisa menjadikan pengiriman menjadi sangat cepat ya yang bisa kita dapatkan ya sebagai konsumen. Kemudian pelanggan juga bisa menerima informasi itu bisa dikatakan relevan juga ya secara detail tentunya dalam hitungan detik ya saking cepatnya ya bukan lagi menjadi hitungan hari ya ataupun minggu ya jadi bisa dalam hitungan detik. Oke, terus e-commerce ini juga bisa memungkinkan partisipasi dalam pelelangan ya dalam pelelangan dunia maya ataupun virtual ya di sini ya yang bisa dimanfaatkan bagi konsumen ya dengan adanya e-commerce. Kemudian memberikan tempat bagi para pelanggannya untuk bisa berinteraksi dengan pelanggan yang lain ya di elektronik community tentunya dan juga bisa bertukar pikiran serta berbagi
berbagi pengalaman ya. Kemudian dan memudahkan juga ya persaingan yang pada akhirnya itu nanti akan menghasilkan ya diskon ya, yang ditunggu-tunggu itu selalu tentu menghasilkan diskon secara substansial. Oke ya, jadi ini adalah manfaat e-commerce bagi konsumen yang bisa kita dapatkan sebagai konsumen. Oke, sekarang kita lihat dari segi pemanfaat e-commerce itu bagi masyarakat. Nah, ini sebenarnya hampir sama, tidak jauh beda ya dari konsumen. Cuman kalau bagi masyarakat, kalau konsumen kan memang sudah pelanggan kita. Tapi kalau bagi masyarakat itu kepada siapa saja ya. Oke, poin pertama e-commerce ini bisa memungkinkan ya orang-orang untuk bekerja di dalam rumah dan juga tidak banyak keluar hanya untuk berbelanja ya. Jadi nanti dengan adanya e-commerce itu menurunkan arus kepadatan lalu lintas di jalan serta mengurangi populasi udara ya. Ini bagi masyarakat yang bisa didapatkan dengan manfaat e-commerce. Kemudian memungkinkan juga sejumlah barang dagang yang dijual ya dengan harga yang lebih rendah sehingga orang yang kurang mampu pun bisa membeli lebih banyak dan meningkatkan taraf pembelian ya bagi masyarakat luas tentunya ya dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian memungkinkan orang-orang di negara-negara yang lain pun dan wilayah-wilayah terpencil pun bisa untuk menikmati aneka produk dan jasa yang memang ditawarkan dalam e-commerce tadi ya untuk mereka dapatkan ya tanpa repot-repot lagi. Nah, ini juga termasuk peluang juga ya bagi ataupun untuk kita belajar ya dalam memanfaatkan e-commerce tentunya ya. Kemudian memfasilitasi layanan publik seperti perawatan kesehatan ya yang ditawarkan, kemudian pendidikan, pemerataan layanan sosial ya dan lain sebagainya. Ini lebih ke layanan publik ya, layanan publik ataupun layanan sosialnya ya. Ini bisa dimanfaatkan juga bagi siapa saja ya dengan kita bisa memanfaatkan e-commerce-nya. Oke, sekarang manfaat e-commerce bagi bisnis. Nah, kalau bagi bisnis ya pasti manfaatnya seperti yang kita ketahui ya, yang mana nanti ujung-ujungnya juga komersial ya. Nah, jadi bagi perusahaan-perusahaan itu juga dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia ya. Jadi oleh karena itu tidak dengan memperluas bisnis mereka sama saja dengan meningkatkan keuntungan. Ya, jadi dengan memanfaatkan e-commerce tentu menjadi peluang besar bagi perusahaan-perusahaan ya untuk mendapatkan pelanggan dari mana saja tentunya. Kemudian e-commerce juga manfaatnya bagi bisnis bisa menawarkan pengurangan sejumlah biaya tambahan di mana sebuah perusahaan itu bisa melakukan e-bisnisnya ataupun bisnisnya itu di internet dan mengurangi biaya tersebut tidak mesti harus digunakan untuk seperti ya gedung ya dan juga pelayanan pelanggan ya. Jadi jika dibandingkan dengan jenis bisnis tradisional untuk e-commerce bisa dikatakan lebih menguntungkan ya. Oke. Nah, sekarang keuntungan yang didapat dari e-commerce itu sendiri, nah, di sini kita bisa lihat ya ada 3 poin bagi konsumen, bagi pengelola bisnis, bahkan bagi manajemen. Nah, kalau bagi konsumen, yang diharapkan seperti yang kita tahu ya namanya konsumen itu kita bisa memberikan harga lebih murah, kemudian belanja cukup pada suatu tempat, ya tinggal kita buka saja kita mau belanjanya di mana, ya sudah tinggal kita buka saja. Ya marketplace misalkan di mana yang mau kita buka, toko yang mana ya sudah tinggal buka. Kita cari itu nanti di situ semuanya ada. Ya, dan kita juga bisa membandingkan harga-harganya juga ya dengan marketplace yang lain-lainnya. Kemudian bagi pengelola bisnis, ya tentunya keuntungan yang didapatkan lebih efisien, ya, terus tanpa
kesalahan, lebih meminimalisir ya, bukan tanpa kesalahan, ya, lebih meminimalisir kesalahan ya tentunya, kemudian lebih tepat tepat waktu. Sedangkan bagi manajemennya bisa meningkatkan pendapatan ya, bahkan loyalitas pelanggannya juga yang bisa, didapatkan ataupun keuntungan didapatkan dari e-commerce itu sendiri. Nah, kemudian ada juga ya aspek-aspek, legal ya dalam berbisnis, digital ini ya ataupun e-bisnis, seperti aspek hukum bisnis yang konvensional tidak dapat mengatasi permasalahan hukum dalam perdagangan online ya, karena perlunya ada aturan baru. Kemudian perlunya aturan khusus yang bisa mengatur penggunaan internet yang tanpa batas ya, terkait dari, jurisdiksi misalkan ya. Kemudian tingkat kejahatan internet pun semakin meningkat dan bervariasi ya seperti yang kita tahu cybercrime ya. Kemudian setiap negara pun perlu menerapkan hukum khusus ya seperti cyber law ya, aspek legal dan etika bisnis ataupun etika dalam bisnis bisnis online. Oke, saya rasa cukup dulu materi kita kali ini ya, ataupun video kita kali ini kita akan lanjutkan di kelas Zoom kita dan kita lanjutkan di video berikutnya ya. Untuk materi hari ini saya rasa cukup dulu ya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.